Presiden Joko Widodo kembali bersama Ganjar dan Prabowo dalam satu momen saat berada di Pasar Grogolan. Selain menyapa dan berbincang dengan warga, Joko Widodo menunjuk-nunjuk ke arah Ganjar maupun Prabowo pemirsa. Selain menunjuk, Joko Widodo mengacungkan jempol ke arah Prabowo. Apakah Joko Widodo kembali endorsement Prabowo dan Ganjar dalam belusukannya ke pasar pada kali ini? Kita langsung bahas bersama narasumber kami. Ada politisi PD Perjuangan Bang Andreas Pereira dan juga Waketum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Salam sehat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat. Ya, Bang Habibur Rahman, saya lihat sedang mengendara mobil ya nampaknya. Hati-hati di jalan sembari... Sedang di samping supir, bukan mengendarai. Oh baik, di alhamdulillah kalau begitu Bang. Baik, saya mau ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, kalau kita lihat kemarin Pak Joko Widodo ke Pasar Grogolan memberikan gimmick politik lagi, meskipun Anda bukan ahli gestur ya Bang Andreas, Anda politisi. Tapi kalau melihatnya belusukan kemarin itu sebagai gimmick politik lagi yang kerap dilakukan atau bagaimana ya? Gini Mas, kalau Pak Jokowi mengajak ke mall atau ke kafe, itu mungkin orang akan mudah mengenal seseorang gitu. Artinya di sini public figure atau tokoh atau mungkin juga sekarang ya kalau misalnya capres, cawapres. Nah, tapi kalau mengajak ke pasar itu, saya kira Pak Jokowi juga sedang menguji gitu, bagaimana respon dari publik, dan itu bagus saya kira. Dan di situ bagaimana kita lihat respon publik terhadap kedua calon presiden yang sedang di publik, menjadi perhatian publik gitu sekarang. Dan saya kira dalam hal ini kedua capres tersebut juga menunjukkan sikap keakraban itu baik untuk masyarakat kita. Baik, Anda katakan ini sebagai bentuk dari langkah politik Pak Jokowi memperkenalkan dua tokoh yang akan berkontestasi di pemilu 2024 begitu ya, Bang Andreas. Tapi kalau melihatnya belusukan ini apakah memberikan arahan baru untuk regenerasi mendatang atau memberikan ruang terbuka untuk kedua tokoh ini, Bang? Saya kira pada akhirnya publik yang akan masyarakat yang akan memilih, dan pasar itu adalah suatu tempat di mana lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang, di situ ada penjual, di situ ada pembeli, dan masyarakat grassroots gitu. Dan saya kira di situ respon publik itu kalau saya duga itu akan menjadi ukuran, juga salah satu ukuran bagaimana respon publik terhadap kedua tokoh ini gitu. Dan Pak Jokowi di situ sebagai seorang boleh dikatakan mentor lah untuk kedua pembantunya. Di situ ada Pak Prabowo, di situ ada Pak Ganjar. Kita lihatlah nanti. Tapi kalau kita lihat dari visual ini, Bang, Pak Jokowi dominannya ke Prabowo. Kalau menunjuk-nunjuk ke arah tokoh kedua ini iya, ke Ganjar iya, ke Prabowo iya, tapi yang diacungi jempol hanya Pak Prabowo. Apakah endorsement ini hanya berlaku untuk Prabowo kali ini? Ya ini tergantung dari sudut kameranya. Sudut kameranya dari mana gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana, saya lihat juga tuh videonya itu kan, bagaimana respon masyarakat meneriakan nama. Di situ kan bagaimana respon publik meneriakan nama dari Mas Ganjar, Prabowo, tapi terutama saya lebih dengar dominan nama Mas Ganjar di situ, dan juga Pak Jokowi. Baik, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau kita lihat gesturnya Pak Prabowo ini kan sangat militer ya. Dia merangkul lawan politiknya, calon lawan politiknya nanti, kemudian juga berpose dengan mengepalkan tangan. Kalau Anda melihatnya gestur seperti ini, apakah gestur yang kerap dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto? Ya, jadi kita kalau gestur salam komando ya di tradisi militer itu mencerminkan keakraban dan sikap saling hormat serta saling support ya.
Begitu juga gestur salam komando ini kemudian kan menular kita ke aktivis gerakan. Kita ingat ya, kalau kita suka demonstran ini, kita kalau ketemu kawan sesama demonstran, kita salam komando. Itu walaupun nggak kenal, kita salam komando, rasanya menjadi akrab dan saling respect. Nah itulah yang dilakukan Pak Prabowo ya, dengan Pak Ganjar. Pak Prabowo berlatar belakang militer, Pak Ganjar berlatar belakang aktivis ya. Jadi ketemulah sama-sama sosok tokoh yang punya komitmen memperjuangkan orang banyak. Ya, itu. Jadi saya lihat suasananya guyup, rukun, sejuk ya. Sehingga kita menjadi optimis bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini ya pastilah juga akan berlangsung guyup dan rukun. Kenapa? Karena dua calon terkuat lah kalau kita mau lihat realistiknya berdasarkan lembaga survei ya. Dua calon terkuat ini sama-sama menunjukkan ekspresi yang begitu bersahabat satu sama lain. Jadi ini kan dipantau oleh publik ya, dipantau oleh masyarakat. Kalau di elitnya saja damai, rukun, guyup tentu akan menular. Beda misalnya kalau di elitnya gontok-gontokan, ya, bersungut-sungut wajahnya, tegang, ya. Tentu di bawah juga akan menjadi tidak rileks. Nah, hal lain kalau misalnya dikait-kaitkan dukungan ke siapa, ya, endorse ke siapa, menurut saya sih sulit menakarnya, ya. Bahwa yang paling penting itu adalah komitmen masing-masing dan nanti akan dinilai oleh rakyat. Soal kedekatan dengan Pak Jokowi itu kan maksudnya apakah calon-calon ini memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, memiliki komitmen menjaga mengamankan, meneruskan, melanjutkan segala kebijakan dan capaian serta prestasi Pak Jokowi yang ada saat ini. Baik. Itulah menurut saya beban pikirannya Pak Jokowi dan kita semua. Ya, kita kan tahu ini kondisinya super bagus. Approval rate 80% lebih, ya. Situasi ekonomi bisa terkendali walaupun dihantam badai pandemi. Prestasi olahraga juga sekarang bagus juga, cukup bagus ya. Ada kita juara SEA Games, juara basket, sepak bola maupun basket. Kemudian juga kemarin hampir juara EFF. Ya, ini kan situasi yang menggembirakan ya. Kita tentu ingin ini terus berlanjut ya, ingin dilanjutkan dan itulah komitmen kami pendukungnya Pak Prabowo, kami ingin keberlanjutan. Ya. Baik, ini kan bukan kali pertama ya kalau kita lihat ke belakang pada Maret lalu 2023 terjadi juga satu momen di Kebumen, Jawa Tengah. Artinya pada kemarin di Jawa Tengah, di Grogolan itu penegasan Pak Jokowi ya menduetkan Prabowo Ganjar, bukan menduelkan mereka. Ya, saya pikir duet, yang paling penting itu adalah memang Pak Prabowo, Pak Ganjar itu pastinya duet. Duet tapi dalam konteks apa? Ya, tentu belum tentu yang paling mungkin adalah duet dalam konteks sama-sama memperjuangkan keberlanjutan. Ya, kita nggak bicara capres cawapres tapi memperjuangkan ya berkomitmen terhadap keberlanjutan sehingga siapapun yang menang dalam kontestasi secara teknis mau Pak Prabowo menang ya kan atau seperti apa, kita sebagai bangsa tidak ada kekhawatiran bahwa kita akan kembali ke titik nol. Itu. Nah, itu yang menurut saya lebih penting ya daripada kita sekarang sibuk otak-atik lah ya istilahnya siapa capres, siapa cawapres ya. Karena kan memang kami dalam posisi saling menghormati posisi masing-masing. Ya enggak? Pak Prabowo, Pak Ganjar, capres dari partai terbesar, ya, 2 kali pemenang pemilu. Baik. Tentu pride-nya pengen capres. Begitu juga Pak Prabowo, ya, ketua umum kami yang didukung oleh rekan-rekan partai politik pengusung anggota koalisi Pak Jokowi saat ini dan anggota koalisi Indonesia Maju ke depan. Komentar Anda Bang Andreas, seperti apa? Apakah Pak Jokowi ini memberikan sinyal restu untuk bersatu maju di pemilu 2024 sama-sama baca pres atau duet ya Bang Andreas? Silakan. Ya kalau itu ya Pak Jokowi sendiri yang paling tahu gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana
pasar, saya kira di situ Pak Jokowi sengaja gitu. Artinya acaranya di sana kan acara pertemuan konferensi internasional Sufi itu. Tapi kemudian Pak Jokowi mengajak ke pasar. Di situ pasar itu saya kira suatu tempat yang tempat khusus yang di situ merupakan wilayah pertemuan berbagai macam orang. Dan saya kira Pak Jokowi ingin melihat bagaimana respon publik terhadap kedua tokoh ini gitu. Sehingga ya kita lihatlah ke depan bagaimana dengan respon publik. Dan tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman tadi, bahwa keberlanjutan itu tentu juga harus didukung dengan figur yang tentu mempunyai kemampuan juga untuk belusukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan salah satu wilayah atau tempat yang sering menjadi wilayah belusukan dari Pak Jokowi itu adalah pasar. Dan kita tahu dari dulu bagaimana Pak Jokowi dari pasar ke pasar. Dan di situ saya kira hal yang biasa juga bagi Mas Ganjar untuk turun ke pasar, masuk ke kampung-kampung. Dan itu perlu daya tahan yang tinggi gitu, stamina yang tinggi untuk bisa berkeliling. Apalagi karena kita tahu Indonesia ini begitu luas, bukan hanya di daerah Jawa ini, tapi juga harus keliling Indonesia gitu. Dan di situ ya tentu bagaimana baik secara fisik, mental, dan kesiapan itu bisa menjadi ukuran untuk bagaimana melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Baik, kita tunggu kejutan apa lagi yang akan ditampilkan ke publik berikutnya dari Pak Jokowi dalam satu momen dengan Ganjar maupun Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak-Bapak dengan Newsroom pada sore ini. Ada Bang Andreas Parahadi, Terima kasih. Habibur Rahman, Ketua Partai Gerindra. Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat.